Dan dengan adanya acara ini diharapkan dapat menghasilkan wirausaha muda, pemula berprestasi, dan penggerak wirausaha muda berprestasi, serta membangun image positif kewirausahaan sebagai pilihan karir. Dan untuk mewujudkan tujuan mulia tersebut, tentu acara ini diperlukan sebuah proses yang panjang. Mulai dari seleksi administrasi, proposal, verifikasi online, dan juga interview dari Dewan Juri. Adapun Dewan Juri yang terlibat adalah orang-orang yang sangat berkompeten di bidangnya. Ada siapa aja, Genda? Mari kita berkenalan. Yang pertama, Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga, Bapak Asrorun Niam Soleh. Dewan Juri berikutnya, anggota DPR RI 2009-2014 dan Ketua Umum Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia, Ibu Ingrid Kansil. Dan tentu saja CEO dari Haluan Media Group, Bapak Brian Putra Bastara. Mari kita berikan sambutan yang paling hangat kepada Bapak Asrorun Niam Soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Profesor Dr. Zainuddin Amali, MSI. Yang saya hormati segenap Dewan Juri dan juga pemirsa TVRI dimanapun berada. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu untuk menjadi saksi lahirnya wirausahawan muda berprestasi di dalam anugerah dan apresiasi wirausaha muda dan penggerak wirausaha muda berprestasi tingkat nasional tahun 2022. Pemirsa TVRI dimanapun berada, 2 tahun lebih Indonesia didera pandemi COVID-19 yang meluluh lantahkan seluruh tatanan sosial dan juga berdampak kepada persoalan ekonomi. Akan tetapi ada kreativitas, ada inovasi yang muncul dari anak-anak muda sehingga menyebabkan Indonesia bisa bertahan dari krisis multidimensi. Pasca 2 tahun berselang, Indonesia komitmen untuk bangkit. Dan salah satu elemen terpenting untuk mengakselerasi kebangkitan ini adalah keberadaan wirausahawan muda berprestasi. Karena itu Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia di dalam momentum Hari Sumpah Pemuda yang ke-94 tahun 2022 menggali seluruh talenta muda di bidang kewirausahaan dari seluruh pelosok negeri untuk kita munculkan sebagai agen peloporan dan juga agen perubahan. Dari pengumuman yang sudah diberikan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga, terdaftar 670 wirausahawan muda se-Indonesia. Setelah itu dilakukan proses seleksi dan terpilihlah 47 finalis untuk dikurasi dan juga didalami oleh tim juri dari berbagai disiplin keilmuan. Dan hari ini kita akan menyaksikan grand final sejumlah 15 wirausahawan muda berprestasi dan juga penggerak wirausahawan muda berprestasi dari berbagai bidang. Ada teknopreneur, ada religiopreneur, ada juga sosiopreneur. Mereka adalah talenta muda yang akan membangun optimisme Indonesia. Selamat menyaksikan, selamat berkompetisi, dan selamat berkontribusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam penganugerahan Gatra Ikrar suci ini kita satu. Terima kasih Anda masih bersama kami tentu saja dalam acara Grand Final apresiasi kepada wirausaha muda pemula dan penggerak wirausaha muda berprestasi tingkat nasional tahun 2022.
Terima kasih tepuk tangannya. Dalam grand final ini akan ada 5 kategori yang akan ditandingkan. Penasaran ya, ada apa aja? Oke, yang pertama akan ada kategori industri kreatif, berikutnya kategori technopreneur, dan yang ketiga ada kategori sociopreneur. Dan juga ada kategori religiopreneur dan juga kategori kelima yaitu kategori penggerak wira usaha muda. Dan pada dasarnya peserta yang tampil pada hari ini sudah merupakan pemenang karena sudah berhasil masuk sampai dengan babak 3 besar dari masing-masing kategori. Betul sekali Kak Media. Kalau begitu kita beri tepuk tangan yang meriah untuk para peserta. Dan langsung saja inilah kategori yang pertama, kategori industri kreatif. Halo, perkenalkan, saya Dea Delia. Saya merupakan founder dari Kisara. Kisara merupakan suatu small medium enterprise di bidang custom. Usaha ini berkonsep zero waste dengan bekerja sama bersama mitra jahit yang ada di Kabupaten Pringsewu. Keunikan usaha ini terletak pada penggunaan pewarna alam yang ramah lingkungan, yaitu menggunakan abiotik tanah dan dengan teknik ecoprint. Contohnya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahur Rahman. Awal mula bisnis ini saya mulai itu di tahun 2017. Berawal dari riset hingga saya menemukan racikan untuk produk pertama, yaitu produk pomade. Bahannya kan rata-rata memang sekitaran 70-80% itu alami karena itu lilin lebah, VCO, virgin coconut oil, lalu ada castor oil, dan juga ada bahan-bahan seperti sea butter yang itu memang komposisi diambil dari hewan bawah laut. Perkenalkan, nama saya Ahmad Diki Muhaimin, CEO dan founder dari Miskar Parfum. Merupakan sebuah usaha yang bergerak di bidang industri kreatif yang berspesialisasi pada pengoptimalan minyak atsiri dari hasil pertanian dan rempah. Luar biasa ini 3 finalis. Selamat Mas Miftah, Mas Diki dan juga Dea. Menarik di usia muda punya usaha. Yang pertama, Dea nih mengembangkan batik ramah lingkungan. Kamu tahu batik saya yang saya pakai ini? Saya berdiri. Ini batik mana? Pak, maaf saya minus kacamatanya. Oh minus, oke. Ini batik Lampung yang saya pakai. Lampung, ini saya dari Lampung Pak. Iya makanya, karena Lampung saya kasih tahu ini batik saya batik Lampung. Lampung punya kekayaan, termasuk di dalamnya adalah kekayaan soal kreativitas di bidang batik. Satu hal, kalau Anda diberikan kesempatan untuk mengembangkan usaha Anda, misalnya Kementerian Pemuda dan Olahraga atau TVRI, order seragam, Anda siap nggak? Siap Pak. Gimana caranya? Kita ada produk custom, jadi misalnya kita dapat orderan, kita siap untuk orderan tersebut. Karena kelebihan salah satu kami custom, jadi kita bisa request ukuran. Jadi itu beneran fit di badan, jadi tidak perlu merombak lagi. Oke, terima kasih. Berikutnya si Miftah. Wah, ini khas milenial, jadi anak muda harus tampil trendy dengan kosmetik laki dan perempuan. Ini kosmetiknya khusus laki? Khusus laki Pak. Khusus laki. Kira-kira apa yang cocok buat saya? Minyak rambut pomade cocok, serum juga untuk menumbuhkan brewok cocok Pak. Di tengah kondisi masyarakat tropis yang nggak begitu hobi brewok, kira-kira gimana Anda mau memasarkan produk Anda sehingga produk Anda itu digemari oleh anak-anak milenial Indonesia? Baik Pak, sebenarnya fungsi utama juga bukan hanya menumbuhkan brewok. Jadi target market kami sebenarnya ada untuk yang rambutnya rontok dan juga untuk merawat rambut dan membantu menyuburkan rambut. Nah, sedangkan untuk yang tren brewok sebenarnya kita fokusnya di branding. Kita mengangkat beberapa branding seperti
kita masuk dari segi Islami misalkan. Brewok itu adalah sunnah. Itu salah satu kita rubah sebuah mindset tadi bahwa brewok selain sunnah dan berpahala tapi juga bisa menjadi style. Jadi nggak melulu brewok itu identik dengan dulu misalkan malas nyapu nih perempuan dapat suami brewok gak ganteng gitu. Baik Pak. Oke, hebat sekali. Artinya pengembangan industri kreatif dengan inovasi Anda berbasis sosial, berbasis keyakinan keagamaan masyarakat. Top. Yang terakhir nih, Diki, Anda termuda di antara bertiga. Tapi Anda sudah punya usaha yang kalau dikapitalkan luar biasa ini. Anda masih kuliah? Iya Pak. Di mana? Di Universitas Negeri Surabaya. Oke, selamat nih mahasiswa UNES dan rekan-rekan. Satu hal, kalau usaha Anda sukses ini, apa keinginan Anda berikutnya setelah mengembangkan usaha dan selesai kuliah? Baik, sebelumnya terima kasih atas pertanyaan dari Dewan Juri. Usaha ataupun rencana keberlanjutan saya ketika halnya usaha ini udah sukses, nanti saya terus ingin selalu berinovasi dan mengeksplorasi potensi kekayaan sumber daya alam Indonesia. Karena saya melihat potensi sumber daya alam Indonesia merupakan sumber daya yang sangat potensial untuk terus dikembangkan, terus dilakukan inovasi dan kreativitas. Baik itu nanti akan dijadikan beragam produk dan nantinya akan berguna bagi bangsa dan negara. Terima kasih. Oke, terima kasih. Luar biasa, mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk kategori industri kreatif. Terima kasih sekali lagi kepada Dewan Juri udah memberikan pertanyaan. Ini saya yakin bukan hal yang mudah untuk menjawab pertanyaan di waktu yang sangat singkat. Luar biasa. Luar biasa kami dia. Dan selanjutnya kita akan masuk ke kategori kedua. Kategori berikutnya adalah kategori Technopreneur. Berawal dari kesederhanaan dengan mimpi besar, kami memiliki peran untuk dapat mulai memberikan dampak sosial kepada masyarakat tentang pentingnya menghemat energi, terutama energi listrik. Sektor pariwisata, dengan perkembangan teknologinya yang sangat pesat, menuntut pelaku pariwisata untuk bisa beradaptasi dan juga berkembang secara tepat. Penggunaan internet menjadi hal yang wajib bagi wisatawan dalam menemukan informasi, rekomendasi, dan kebutuhan lain dalam berwisata. Go Digital juga menjadi hal yang harus dilakukan oleh pelaku pariwisata dimanapun berada. Aturin hadir untuk membantu mempermudah wisatawan dan pelaku pariwisata melalui inovasi digital. Saya Dejan Tarunajaya, founder Betukang.id, finalis Technopreneur asal Kalimantan Barat. Betukang.id adalah aplikasi pemesanan jasa tukang yang memudahkan masyarakat untuk memanggil tukang dan membantu para tukang mendapatkan pekerjaan. Saat ini, tukang yang tersedia di Betukang.id diantara lain tukang bangunan, tukang AC, elektronik, listrik, angkutan pickup, dan lain-lain. Mas Dezan, Mas Reza, dan Mas Maulana, saya agak gagal fokus ngelihat penampilan kalian hari ini. Luar biasa, sangat mengangkat kearifan lokal dari Provinsi Kalimantan Timur. Saya sangat mengapresiasi. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah seinovatif apapun ide bisnis dari kalian, kompetitor akan selalu ada. Betul nggak? Ini pertanyaan saya berlaku untuk kalian bertiga ya. Dan biasanya di mana ada bisnis yang menguntungkan, di situ pasti akan ada banyak sekali kompetitor yang ikut bermain. Pertanyaan saya, sejauh mana kalian mengenal kompetitor kalian dan apa keunggulan produk kalian dibandingkan dengan kompetitor yang lain? Silakan. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kompetitor kita adalah Smart Home. Jadi Smart Home yang mungkin Anda tahu merek-merek yang ada di pasaran, Bardi dan lain sebagainya, hanya fokus ke Smart Home
rumah tangga, fokusnya memintarkan rumah. Kita fokusnya adalah untuk menghemat tagihan listrik. Bedanya di situ, sama-sama menggunakan teknologi yang sama, kita fokusnya ke penghematan listrik. Dan yang kedua adalah mereka produksi bukan asli Indonesia, aplikasi dari luar negeri dan sebagainya, hardware dari luar negeri. Kita produk asli Indonesia, produk asli Malang juga, dan di situ hardware dan softwarenya juga kita buat sendiri. Jadi kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Dewan Juri. Aturin punya diferensiasi produk dengan beberapa kompetitor lainnya. Yang paling penting yang kami dasari adalah berbisnis adalah tentang manusia dan kepercayaan. Jadi diferensiasi produk Aturin adalah dengan riset terlebih dahulu. Kemudian kalau di pariwisata dan kita kerjasama dengan pemuda-pemuda Karang Taruna, Pok Darwis, itu adalah trust yang mau dibangun kepada mereka. Jadi baik itu dari sisi commission fee dan lain-lainnya, tapi yang paling penting adalah trust. Dan saat ini kami ingin membangun kepercayaan berbisnis di sektor pariwisata dengan pemuda-pemuda yang ada di desa wisata ataupun di destinasi wisata. Terima kasih. Yang membedakan Betukang.id dengan aplikasi jasa sejenis, kalau di aplikasi lain mereka mematok harga dari aplikasi. Kalau dari kami tidak mematok harga dari aplikasi, kami menyerahkan harga itu di tukang kami sendiri. Karena kami percaya dan yakin hanya tukanglah yang tahu berapa biaya harga jasa dia. Banyak tukang yang mengeluh karena dipatok harganya lewat aplikasi sehingga pekerjaannya tidak ikhlas dan menjadi pekerjaannya tidak benar. Di kami memberikan keluasan kepada para tukang untuk memberikan harga jasanya mereka sehingga mereka bisa bekerja dengan ikhlas dan bekerja dengan benar dan baik untuk para konsumen kami. Mungkin itu yang membedakan kami dengan aplikator lain. Sekian. Mantap, luar biasa. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk kategori Technopreneur. Nah, ini tadi mereka menggunakan tagline ya. Kita juga punya tagline untuk Anda tentu saja. Kami ada di setiap kebutuhan acara Anda. Wow. Mumpung ya. selagi ada. Oke, kita lanjutkan ya. Kita masuk lagi di kategori berikutnya. Betul, ini sudah 2 kategori ditampilkan dan selanjutnya kita akan masuk ke kategori Sociopreneur. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Aryansyah, asal dari Kota Malang. Ekosistem terlahir dari sebuah permasalahan sosial, yaitu tentang menumpuknya sampah limbah organik yang tidak terkelola dengan maksimal. Maka dari itu, ekosistem hadir dengan mengolah biokonversi sampah limbah organik dengan media Black Soldier Fly menjadi beberapa produk turunan yang bernilai jual dan menciptakan ekonomi sirkular bagi masyarakat. Perkenalkan, saya Nila Cahya dari Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Saya adalah CEO dari Moringa Karya Mandiri yang mendayagunakan lahan kritis dan terlantar sebagai lokasi budidaya tanaman kelor. Kemudian kami olah menjadi produk pangan fungsional sebagai alternatif pemenuhan nutrisi bagi balita stunting. Dukung produk kami dan jadilah mitra untuk Indonesia yang lebih hijau dan sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Himatina, berasal dari Depok, Jawa Barat. Usaha saya namanya Magobox atau Magot in the Box, yaitu inovasi alat olah sampah sisa makanan dengan bantuan biokonversi Magot Black Soldier Fly secara rumahan. Mungkin langsung saja dari saya, dengan kondisi sociopreneur yang tidak terlalu mendapatkan perhatian khusus atau mendapatkan porsi yang sangat sedikit, baik itu dari pemerintah, baik itu dari venture capital dan lain-lain. Jadi bagaimana, pertanyaannya untuk ketiga peserta ya, bagaimana strategi Anda untuk membuat usahanya menjadi sustainable supaya bisnis yang dikembangkan mencapai tujuan Sustainable Development Goals? Baik, terima kasih pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Di ekosistem kami menerapkan bisnis pentahelix. Jadi di sini ada akademisi, pelaku usaha, komunitas, dan juga media. Jadi kami bekerja sama dengan pemerintah, di sini selaku Dinas Lingkungan Hidup. Kita juga difasilitasi banyak oleh DPUPR dan juga kita bekerja sama dengan akademisi. Kami melakukan riset turunan produk dari BSF sendiri yang saat ini sedang dilakukan bersama dosen di Universitas Brawijaya. Dan juga kami bekerja sama dengan komunitas untuk bagaimana meningkatkan brand awareness dan juga meningkatkan tentang sustainabilitas untuk sadar akan lingkungan. Dan kita juga turut mendukung SDGs poin 11 dan poin 13.
Sekian, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Sebagai sociopreneur, untuk melanjutkan kegiatan usaha kami agar bisa sustainable, kami bekerja sama dan bersinergi dengan berbagai komunitas masyarakat dari berbagai lini. Mulai dari mahasiswa, kemudian kita menggerakkan para petani di desa-desa di Kalimantan Selatan. Kami juga bekerja sama dengan Balai Perhutanan Sosial Kalimantan Selatan, di mana kami diberikan secara gratis tanpa modal untuk bisa mendayagunakan lahan kritis dan lahan terlantar yang ada di sana. Dan kami produksi secara berkelanjutan, kami olah menjadi produk pangan yang bernilai ekonomi. Kami juga gerakan ibu-ibu yang berada di lokasi budidaya untuk ikut berkegiatan di sana. Sehingga kami bisa memberdayakan mahasiswa, memberdayakan ibu-ibu dan kelompok tani untuk bisa secara berkelanjutan ikut dalam kegiatan kami. Terima kasih. Untuk mencapai sustainabilitas dari Magobox, kami tidak hanya menjual alat inovasi ini untuk mempermudah masyarakat mengolah sampah, tapi kami juga merintis ekosistem usaha ini, di mana kedepannya nanti para pemilik Magobox bukan hanya bisa mengolah sampah dan mendapatkan pupuk dan pakan ternak, tapi bisa juga sirkular ekonomi, karena kami bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup. Jadi penyerapan magot yang dihasilkan bisa langsung dijual kembali, jadi sirkular ekonomi bisa berhasil dari rumah. Saat ini kami sudah ada pilot project di daerah Bogor, jadi mereka membeli satu RT membeli Magobox dan mengolah sampah dan mendapatkan magot, dan kami akan menyerap atau membeli magotnya. Lalu kami membuat komunitas, namanya Komunitas Lalat Baik, yang terdiri dari para pengguna Magobox. Di komunitas ini kita tidak hanya sharing untuk budidaya magot di rumah, tapi juga mengajak lingkungan sekitar, tetangga-tetangga untuk sama-sama mengolah sampah langsung dari sumbernya. Harapan besar kami, mulai dari akse kecil di rumah, sampah organik berkurang yang dikirim ke TPA. Terima kasih. Anda pencinta olahraga sudah Terima kasih masih bersama kami dalam acara Grand Final apresiasi kepada wirausaha muda pemula dan penggerak wirausaha muda berprestasi tingkat nasional tahun 2022. Luar biasa, kita berikan semangat yang paling meriah untuk hari ini. Karena kita sudah memasuki kategori yang keempat ini ya. Betul sekali, kategori apa kami dia? Kali ini kita akan menyaksikan kategori Religiopreneur. Mulainya dari mana ya? Untuk itulah Alkindi Online Preschool hadir membersamai para ibu untuk menjadi guru terbaik untuk anak tercinta. Dengan mengoptimalkan kemampuan ibu dalam memandu anaknya belajar, kami berharap lewat Alkindi Online Preschool, setiap anak akan senantiasa terawat fitrah iman dan fitrah belajarnya. Juga meningkatkan kedekatan antara ibu dan anak, serta meningkatkan ketakwaan keduanya lewat bermain berhikmah dan memulai belajar dengan Start with Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daufa Suraya. Saya adalah finalis wirausaha muda pemula kategori Religiopreneur. Kebersihan lekat dengan kepesantrenan. Kepesantrenan lekat dengan religi. Religi lekat dengan kemasyarakatan, dan kemasyarakatan lekat dengan ekonomi. Bismillah, Assalamualaikum. Era globalisasi, keislaman harus bisa beradaptasi agar tidak tergerus paham radikalisasi. Maka saya Rizky dan Cakrawala Bahasa hadir membawa solusi sebagai platform bahasa dan keislaman yang terintegrasi dan terkoneksi secara global pertama di Indonesia. Dibangun oleh mahasiswa FBUI dan diawali dari layanan privat, bahasa dan mengaji, kini menjadi platform yang terintegrasi dengan untuk speaker dari berbagai negara dunia. Siap jadikan kamu muslim yang berilmu, beriman, dan menghargai perbedaan. Dan kami yakin akan juara di UMT Prestasi. See you di Kemenpro RI. Assalamualaikum. Pertanyaan saya berlaku untuk semua peserta ya. Menjaga hubungan dengan pelanggan ini adalah sesuatu yang sangat penting ya. Dan akan berdampak pada loyalitas pelanggan terhadap bisnis atau perusahaan yang kalian jalankan. Dan tentunya ini harus menjadi prioritas. Dan
kalian mungkin kan tidak hanya bisa mengandalkan kebutuhan pelanggan saja dan hanya ingin memahami keinginan mereka saja, tetapi tentu ada strategi yang harus kalian jalankan ya untuk memaintain para pelanggan ini. Yang ingin saya tahu strategi apa yang kalian jalankan dan lakukan supaya para pelanggan-pelanggan kalian ini bisa loyal atau sangat loyal. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya Ibu. Di Alkindi, kami mempunyai beberapa tahapan kelas dari batch-batch. Karena Alkindi On Preschool ini terdiri dari tema 1 sampai tema 6. Jadi setiap tema itu bisa berlanjut kalau sudah di tema sebelumnya. Tapi kalau sudah selesai, apa yang harus dilakukan? Apakah habis itu sudah selesai? Tidak. Kami membangun komunitas bermain berhikmah. Tujuannya agar apa? Agar ibu-ibu meskipun sudah tidak menggunakan kurikulum kami, mereka bisa mandiri. Mereka bisa membuat kurikulumnya sendiri. Dan merasa terikat setiap saat. Karena apa? Karena punya banyak teman-teman seperjuangannya yang setiap hari bisa mendidik anaknya. Setiap hari saling sharing. Hari ini belajar apa ya anaknya ya? Hari ini aku lagi buntu nih, hari ini mau belajar apa ya? Itu yang membuat komunitas ibu-ibu bermain berhikmah ini senantiasa terikat. Karena selalu mempunyai insight-insight hariannya. Seperti itu Ibu. Terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kalau untuk saya, karena di bidang pesantren ya Bu, kedepannya saya itu mempunyai rencana bahwa karena di bidang pesantren, jadi saya akan mengikat pesantren-pesantren yang lain untuk bagaimana caranya mencuci di laundry kami, yaitu di pesantren Sunanul Aulia. Nah, dengan cara sering mengadakan kumpulan-kumpulan di antara beberapa pesantren di Sukabumi, contohnya Al-Ghazaliyah, Rodatul Khairat, dan lain sebagainya. Itu baru 2 pesantren dan lebih banyak lagi pesantren-pesantren yang lainnya yang insya Allah kami akan ajak komunikasi untuk bagaimana bisa mengikat loyalitas dengan kami mencuci di laundry kami, yaitu Aulia Laundry Sunanul Aulia. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bu, kami pelajari bahwa yang diperlukan oleh para klien sebenarnya adalah kenyamanan dan keterikatan emosional. Maka ada hal yang unik di Cakrawala Bahasa ini Bu. Jadi tidak hanya sekadar customer, tapi prospektif customer, calon customer pun kami ikat emosionalnya dengan adanya membership. Ya, membership ini akan mengikat para prospektif customer dan customer yang akan di premium. Jadi kami bagi 2 klasifikasi, ada premium dan freemium. Nah, untuk premium yang sudah berlangganan ini, kami adakan CSI atau Customer Satisfaction Index setiap kali pelayanan diadakan. Bagaimana kepuasan mereka setelah pembelajaran. Kemudian juga kami adakan berbagai engagement seperti misalkan bincang bareng native speaker atau bincang-bincang bareng misalkan awardee yang di luar negeri. Itu sering kami lakukan di Instagram kami, bisa dicek juga Bu di Cakrawala Bahasa. Dan terima kasih, seperti itu yang kami lakukan dan kedepannya akan lebih kami masifkan kembali. Terima kasih, wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan untuk memberikan semangat yang luar biasa. Ini dia kategori Religiopreneur. Luar biasa. Terima kasih teman-teman. Pemaparannya keren-keren banget. Dan selanjutnya ini semakin mendekati puncak acara dan semakin tegang tentunya ya. Masih ada 1 lagi kategori. Dan kita akan segera masuk ke kategori terakhir. Yaitu kategori Penggerak Wirausaha Muda. Saya Zainal Arifin, penggerak wirausaha muda dari Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Binaan usaha saya adalah di bidang sosial, budaya, pariwisata, dan juga ekonomi kreatif. Seperti peningkatan jasa SDM dan juga trainer, ada sanggar seni, serta pemanfaatan lingkungan dan jajanan tradisional. Melalui CIO Indonesian Art Culture dan juga program binaan kami, lebih dari 200.000 orang telah menerima manfaat, baik itu lokal, regional, Nusantara, hingga mancanegara. Pemuda. Saya Wiko Puji Susanto, asal dari Bogor, usia 30 tahun, dan nama usaha saya Saung Taruna Minah, membangun bangsa dimulai dari desa. Karena saya suka berbagi ilmu kepada orang lain, saya memilih untuk resign dari Kementerian Kelautan dan Perikanan dan mendirikan usaha perikanan di desa. Lalu saya juga mendirikan tempat edukasi, pelatihan, dan pengembangan usaha perikanan secara gratis. Karena saya ingin mengajak pemuda di desa untuk mulai usaha ikan agar bisa mengurangi pengangguran dan tidak berpikir untuk mencari kerja ke kota. Perkenalkan, nama saya Awi Hadiwidodo. Saya sebagai pengelola program Jika Maka. Jika belajar, maka bisa. Program ini
gratis dan berkelanjutan mulai tahun 2013 sampai hari ini sudah meluluskan 15.000 peserta, baik yang sudah bekerja ataupun membangun wirausaha di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Terima kasih. Selamat kepada 3 finalis penggerak wirausaha muda berprestasi. Mas Zainul Arifin, Mas Awi, dan juga Mas Wiko. Inti dari kegiatan penggerakan wirausaha muda adalah aktivitas mendampingi, mengonsolidasi, mendidik, membimbing, menumbuhkan, menggerakkan, hingga menjadi. Ya. Sekarang rekan-rekan menjadi aktor penggerak yang bisa jadi dengan aktivitas penggerakan rekan-rekan akan muncul wirausahaan-wirausahaan yang lebih dari Anda. Nah, sekarang bagaimana upaya untuk membangun sinergi, kebersamaan, dan keberlanjutan di dalam hubungan yang basisnya adalah simbiosis mutualistik. Tidak mensubordinasi, tetapi juga tidak kecewa kalau dia lepas dari binaan dan juga penggerakan kita. Silakan. Terima kasih pertanyaannya. Yang pertama, bahwa sinergi itu penting, kita menggunakan konsep pentahelik. Namun ada kata saya yang kami gunakan selama ini itu yang pertama adalah santun, yang kedua adalah apresiatif, dan kita edukatif. Bagaimana binaan-binaan yang selama ini kita bina itu kita jadikan mandiri. Seperti tagline yang kami sampaikan tadi adalah pemuda memberdayakan pemuda. Jadi tidak satu rumpun. Dan yang kedua bagaimana kita mensinergikan, memberikan ruang bagi mereka seperti melalui, mohon izin, melalui Kadin, HIPMI, dan himpunan-himpunan yang lain. Sehingga mereka bisa berkembang dan menjadi jaring yang besar. Dan kita sama-sama menjadi penggerak yang luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di tempat kami sistemnya adalah bermitra. Jadi selama ini kami mempunyai binaan 208 orang, semuanya produktif semua Pak dan aktif semua. Jadi kami membagikan bibit ikan, nanti kemudian diambil oleh petani tanpa modal, nanti kami beli lagi. Jadi kami yang memegang pasar, ketika kami sudah punya banyak permintaan ikan, kami suplaikan ke petani. Jadi kami tidak takut dengan persaingan, bahkan kami malah akan lebih besar ketika binaan kami juga semakin sukses, bahkan bisa mengaplikasikan seperti yang sudah kami terapkan. Satu siklus saat ini kami bisa memproduksi dalam satu siklus 2 bulan perputaran kami bisa mencapai 300 juta yang saat ini paling besar dari ikan hias. Oke, terima kasih. Dari konsep yang sebelumnya saya jelaskan adalah AKS, merubah pola pikir dulu, beri pengetahuan dan akhirnya bisa mengaplikasikan kemampuannya. Dan konsep yang saya berikan adalah 1 dikurang 1 sama dengan 10. Semakin banyak memberi, semakin banyak yang kita terima. Artinya saya bangun mindset Anda untuk pertama adalah kaya hati, kaya ilmu, maka kaya harta. Dan disinilah yang harus kita terapkan bahwa kita jangan pernah pelit sama ilmu, jangan pelit sama hartamu. Dan disinilah kerjasama akhirnya berjalan. Dan sudah banyak anak didik saya menjadi percontohan tingkat nasional. Dan sampai diundang Bapak Jokowi melalui program Galang Belajar yang memberikan pelatihan-pelatihan di desa-desa terpencil. Terima kasih. Bersama kami di acara Grand Final apresiasi kepada Wirausaha Muda Pemula dan Penggerak Wirausaha Muda Berprestasi tingkat nasional tahun 2022. Oke, jadi langsung saja kita akan mengumumkan siapa saja para pemenang dari setiap kategori. Dan saat ini juga sudah bersama kita dari kategori Religiopreneur. Kita akan umumkan dari juara 3 dan juara 1. Untuk itu kita akan otomatis mengetahui siapa juara keduanya. Sekali lagi kita hanya umumkan juara 3 dan juara 1 dari setiap kategori. Oke, kalau begitu sekarang kita sudah masuk di kategori Religiopreneur. Siapakah yang akan menjadi juara ketiga pada hari ini? Pada tegang ya kayaknya mukanya ya di sini ya. Betul sekali ya. Oke. Baiklah,
juara ketiga kategori Religiopreneur diraih oleh Rizky Maulana Hakim. Kenapa mereka yang diumumkan saya yang tegang Betul ya? Betul sekali, kenapa kita ikutan tegang ya? Langsung saja kita akan umumkan siapakah juara pertama di kategori Religiopreneur. Dan juara 1 kategori Religiopreneur jatuh ke tangan Delva Suraya. Dan kami persilahkan kepada Ibu Ingrid Kansil untuk bisa memberikan hadiah apresiasi secara simbolis. Untuk itu kami undang untuk dapat bergabung di atas panggung memberikan hadiah apresiasi secara simbolis. Baiklah, saat ini Ibu Ingrid Kansil akan memberikan hadiah apresiasi mulai dari pemenang ketiga dari kategori Religiopreneur, yaitu kepada Rizky Maulana Hakim. Selamat sekali lagi untuk Rizky Maulana Hakim. Ini saya yakin adalah keputusan yang tidak mudah ya. Betul sekali. Didiskusikan kalau bisa dikasih waktu 1 minggu deh ini tadi Dewan Juri ya. Kelamaan dong kami dia. Betul sekali dan mereka sudah melalui perjalanan yang sangat panjang. Sampai akhirnya malam hari ini menjadi sebuah penentu. Dan semoga menjadi semangat baru kepada seluruh kategori. Betul sekali dan berikutnya kita akan segera memberikan untuk ini dia juara yang pertama ya. Ini dari juara kedua ya? Kedua ya? Dari Religiopreneur. Betul sekali. Diraih oleh Anindya Rizky Fauzia. Juara kedua untuk kategori Religiopreneur. Ini kayaknya bawa supporter 1.500 orang kayaknya ya. Banyak sekali supporternya hari ini. Boleh tepuk tangannya sekali lagi. Wah, juara kedua dari kategori Religiopreneur. Selamat kepada Anindya Rizky Fauzia. Dan kali ini Ibu Ingrid Kansil akan memberikan kepada juara pertama kategori Religiopreneur diraih oleh Delva Suraya. Selamat sekali lagi Delva Suraya dan juara 1 berhak mendapatkan 50 juta rupiah. Betul sekali, ini adalah apresiasi yang diberikan untuk kemajuan dari kategori Religiopreneur. Karena berikutnya akan mengemban tugas yang sangat mulia. Terima kasih sekali lagi. Kami persilahkan untuk Bu Ingrid dapat kembali ke tempat. Dan sekali lagi selamat kepada pemenang dari kategori Religiopreneur. Oke, itu dia. Berikutnya kami dia. Kita akan tegang sama-sama lagi ya. Betul. Mari kita sambut terlebih dahulu karena kita segera memasuki kategori industri kreatif. Juara ketiga jatuh ke tangan Ahmad Diki Muhaimin. Juara pertama kategori industri kreatif diraih oleh Miftahur Rahman. Selamat Mas Miftahur Rahman dan otomatis Dea Adelia juara kedua yang kami dia ya. Betul sekali, untuk itu kami mengundang dengan hormat Bapak Astro Runiam Soleh untuk dapat memberikan hadiah apresiasi secara simbolis. Kami persilakan untuk dapat naik ke atas panggung. Pemenang dari industri kreatif. Dan kali ini Pak Brian memberikan juara ketiga terlebih dahulu, yaitu Mas Ahmad Diki Muhaimin. Dari kategori industri kreatif. Selamat sekali lagi kepada para pemenang dan berikutnya juara kedua dengan hadiah 30 juta rupiah jatuh ke tangan Dea Adelia dari kategori industri kreatif. Selamat Ade Adelia. Dan berikutnya ini dia hadiah yang diberikan kepada juara pertama dari kategori industri kreatif
Miftahur Rahman. Selamat sekali lagi untuk kategori industri kreatif. Kategori berikutnya, wah makin deg-degan rasanya ya. Oke, ini kita akan masuk ke kategori sociopreneur. Betul sekali. Oke, siapakah juara ketiga? Dan juara ketiga kategori sociopreneur jatuh ke tangan Nila Cahya. Langsung kita umumkan, juara pertama kategori sociopreneur diraih oleh Muhammad Lutfi Ardiansyah. Selamat kepada 3 pemenang dari kategori sociopreneur. Nila Cahya juara 3, Fatimah Himatina juara kedua, dan tentunya pemenang kita di kategori sociopreneur ada Muhammad Lutfi Ardiansyah. Dan ini dia peraih penghargaan juara pertama untuk kategori sociopreneur. Dan saat ini tentu saja diberikan oleh Bapak Imam Gunawan kepada Muhammad Lutfi Ardiansyah. Selamat sekali lagi untuk kepada pemenang dari kategori sociopreneur. Terima kasih. Juara ketiga untuk kategori technopreneur diraih oleh Dezan Taruna Jaya. Dan juara pertama untuk kategori technopreneur diraih oleh Maulana Derivato Ahmad. Luar biasa sekali. Ini cowok-cowok semua yang kategori ini ya. Sekali. Kami persilakan kepada Bapak Wisler Manalu untuk dapat memberikan hadiah apresiasi secara simbolis kepada seluruh pemenang dari kategori technopreneur. Ini adalah pemenang ketiga dari kategori technopreneur, yaitu Dezan Taruna Jaya. Selamat kepada Mas Dezan. Berikutnya, juara kedua dari kategori technopreneur. Selamat untuk Reza Permadi. Juara kedua, silakan Pak. Selamat dan tentunya mudah-mudahan semua karyanya mereka ini bisa bermanfaat untuk masyarakat luas ya kami dia ya. Dan juara pertama kita dari kategori technopreneur. Ini dia Maulana Derivato Ahmad. Dan ini adalah kategori terakhir. Kita akan masuk ke kategori penggerak wira usaha muda. Siapakah yang akan menjadi juaranya? Juara ketiga dari kategori penggerak wira usaha muda diraih oleh Awi Hadi Widodo. Juara pertama, kategori penggerak wira usaha muda diraih oleh Zainul Arifin. Sekali lagi kami persilakan kepada Bapak Asrorun Niam Soleh untuk memberikan hadiah apresiasi secara simbolis kepada pemenang dari kategori penggerak wira usaha muda.
Dan tentunya selamat juga untuk juara kedua kita ada Mas Wiko Puji Susanto. Saat ini hadiah diberikan kepada pemenang ketiga. Bapak Awik Hadi Widodo selaku juara ketiga dari kategori penggerak wirausaha muda. Dan segera kita akan menyaksikan bagaimana pemberian hadiah apresiasi secara simbolis oleh Bapak Asrorun Niam Soleh kepada juara kedua di kategori penggerak wirausaha muda, yaitu Wiko Puji Susanto. Ini kalau dilihat juara pertama tegang sekali, coba lemaskan badan Anda. Santai ya, saja Mas, lemaskan ya. Semua mata sedang tertuju pada Anda saat ini tentu saja. Dan tentunya silakan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya ya hadiahnya ya. Betul sekali. Dan saat ini kita menyaksikan bersama Bapak Asrorun Niam Soleh memberikan hadiah kepada juara pertama dari kategori penggerak wirausaha muda, yaitu Zainul Arifin. Selamat sekali lagi untuk pemenang dari kategori penggerak wirausaha muda. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh dewan juri, seluruh pihak yang terlibat dalam menyukseskan acara hari ini. Saya Kamidia Radisti dan juga rekan saya Genda Ahmad. Pamit undur diri, sampai jumpa di lain kesempatan dan terimalah persembahan penutup dari Kamila Rasya dengan iringan dari Irfan Band Jakarta. Kisah kalbuku bagi insan dunia yang mengagungkan cinta. Betapa nikmatnya dijumpai